wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita meneruskan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah pada minggu lalu sudah membahas tentang puasa dari aspek batiniah. Pembahasan puasa meliputi ada dua. Yang pertama aspek zahir, itu dikaji oleh ilmu fikih, sedangkan aspek batin dikaji oleh ilmu tasawuf. Maka untuk bisa meraih puasa yang meliputi lahir batin, dua bekal ilmu ini harus dipahami. Qala musannif rahimakumullah, fa fil khabar, dan di dalam hadis. Di dalam hadis dijelaskan khamsun yuftirna as-shaima, al-kadzabu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah. Ada 5 yang membatalkan puasa. 5 hal ini termasuk aspek batin, bukan aspek lahir, bukan dibahas oleh fikih. Kalau fikih kan yang membatalkan apabila kemasukan makanan atau minuman melampaui dari tenggorokan, dengan sengaja. Kemudian ditambah hal-hal lain yang membatalkan puasa secara lahiriah. Sedangkan pembahasan dari aspek batiniah di kitab fikih tidak dibahas. Nah, di sini di kitab Bidayatul Hidayah disebutkan ada 5 hal yang membatalkan puasa. Nah, ini dari aspek batin. Yang pertama adalah bohong. Kalau di fikih orang puasa bohong nggak batal, karena nggak ada batalnya puasa menurut fikih itu bohong. Tapi menurut tasawuf, orang puasa kok batal, nilai pahalanya menurun, berkurang. Maka kalau kita puasa berdasarkan fikih, seperti puasanya anak-anak sekedar menahan dahaga, haus, dahaga, dan lapar. Tapi menurut ilmu tasawuf, orang puasa tidak sebatas menahan hal-hal yang sifatnya lahiriah, seperti menahan haus dan lapar, tapi menahan lesan. Lesan ini harus dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga dari kebiasaan berdusta. Orang yang sudah terkena penyakit bohong itu akan menjadi kebiasaan, kalau sehari tidak bohong itu rasanya kayak ada yang aneh. Maka bagi orang yang ahli bohong itu selalu menutup kebohongan dengan kebohongan. Akhirnya apa? Kebohongan satu terbongkar, kemudian ditutup dengan kebohongan baru, kemudian besok terbongkar lagi, dan begitu seterusnya. Maka tidak tenang hidupnya orang yang ahli bohong, itu tidak tenang. Nah, dalam ilmu tasawuf kalau puasa lesan harus dijaga. Ketika ada dorongan untuk berbohong, ditahan. Apalagi situasinya itu
menuntut ya untuk berbohong ya. Tapi kalau kita ingat, oh iya, yang membatalkan kualitas puasa dari aspek batin adalah bohong, maka sekuat tenaga dia akan menahan diri dari menjaga lisan untuk berdusta. Itu. Ini perjuangan. Orang yang biasa bohong disuruh diem nggak bohong itu berat. Gitu. Maka di sini disebut mujahadah. Mujahadah itu menahan hawa nafsu yang inginnya lesan itu ya lepas kontrol bohong ya. Kemudian kita tahan dengan ilmu. Oh iya, kalau bohong itu membatalkan puasa, bahkan dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kedua wal ghibah ya, ghibah. Di kitab fikih nggak ada batalnya puasa ghibah. Ya paling minum, makan ya dengan sengaja. Ghibah dibahas dalam ilmu tasawuf. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Nah, pada saat puasa ini harus disadari betul. Ya, terutama bagi para salik ya, orang-orang ahli torekoh ketika sedang berpuasa ya harus bekerja keras menahan lesan dari bohong, yang kedua membicarakan aib orang lain. Sebab sekali kita membicarakan itu akan beranak pinak ya tema-tema pembicaraan selanjutnya. Nah, maka apabila kita misalnya ya sedang berkumpul dengan orang-orang atau teman-teman yang sedang ghibah, kita berusaha untuk menahan lisan kita. Sekiranya berat ya lebih baik ya mencari tempat lain ya supaya kita tidak dengar apa yang menjadi pembicaraan mereka. Ini salah satu cara untuk aman. Tapi kalau kita berani mengingatkan, misalkan ada teman yang ghibah, diingatkan, hei ini lagi puasa, jangan ghibah. Karena kalau kita ghibah di bulan Ramadan atau pada saat kita puasa, itu mengurangi pahala kita. Kualitas puasa kita jatuh menjadi puasa awam, puasa anak-anak itu. Jadi perlu perjuangan. Kemudian yang ketiga wan namimah. Ya, berawal dari ghibah tadi itu akan beranak pinak penyakitnya, yaitu namimah. Namimah itu ya ngojok-ngojokin orang lain untuk membenci orang. Gitu. Kalau bahasa kerennya itu provokasi. Ya, dia membicarakan pertama ghibah, kemudian setelah ghibah masuk dikembangkan menjadi namimah, yaitu adu domba, provokasi. Nah, tujuan provokasi dan adu domba supaya emosi kita kepancing supaya marah dengan orang yang menjadi tujuannya. Akhirnya yang rugi siapa? Ya rugi kita. Kalau kita sudah memahami ilmu kemudian larut dengan teman atau orang yang sedang ghibah kemudian berproses menjadi namimah. Maka kalau kita puasa ya usahakan lesan ini benar-benar dijaga. Pertama dari ghibah, yang kedua adalah namimah. Namimah ini sederhana ya, yaitu ya propaganda atau adu domba atau provokasi gitu. Tujuannya supaya orang lain marah kepada orang yang menjadi sasarannya. Nah, ini sama saja dia akan menyebarkan ya fitnah-fitnah yang berujung pada permusuhan. Nah, kalau ada indikasi seperti ini ya lebih baik tinggalkan. Kalau kita mampu jaga lisan kita.
Gitu. Jangan sampai kita ikut bergabung dan larut di dalamnya. Kemudian berikutnya yang termasuk membatalkan puasa, wal yamin al-kadzibah, sumpah yang bohong. Ya, terkadang orang yang sudah terbiasa bohong untuk supaya mendapatkan kepercayaan, ya, itu sampai dia berani melakukan sumpah gitu, supaya orang lain percaya, padahal sesungguhnya dia sedang melakukan kebohongan melalui sumpah. Nah, kalau ada orang kok dia di bulan Ramadan kemudian sumpah dengan kebohongan, ya sudah secara otomatis dia puasanya batal, puasanya ya jatuh pada puasa sebatas menahan lapar dan dahaga. Kemudian selanjutnya ya yang kelima, wanadru bisyahwatin, yaitu memandang dengan syahwat. Itu ya, memang pandangan pertama itu rahmat ya, tapi ini per detik ya. Setelah detik berikutnya itu yang muncul itu syahwat. Nah, ketika sudah mulai menikmati secara syahwat, nah itu berarti syahwat kita sudah terlibat itu. Maka lebih baik menjaga pandangan ya pada saat melihat satu objek di mana objek itu bisa menyebabkan bangkitnya syahwat. Ini 5 hal ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa dari aspek batinnya atau dari aspek tasawuf. Maka bagi orang yang sudah mengaji tasawuf, 5 hal yang membatalkan puasa ini harus menjadi catatan penting pada saat kita puasa, supaya ya puasa kita naik makom gitu. Tidak seperti puasanya anak-anak ya, hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi tidak menemukan sebuah perjuangan melawan hawa nafsu sebagai bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innamas saumu junnatun, ya puasa itu benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila ada seseorang itu puasa, shaiman puasa, fala yarfas. Ini hadis ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang merusak puasa dari aspek batinnya ya, berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama tadi juga wafil khobar, yaitu dari hadis. Yang kedua ini juga qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sedang puasa ya, fala yarfas, ya tidak boleh bicara yang pornografi, yang nyerempet-nyerempet ya. Ini potensinya ya akan kepleset untuk lebih dalam sangat mungkin terjadi. Ya, maka diingatkan fala yarfas, pintunya masuknya dari yarfas, yaitu berbicara yang terkait dengan pembicaraan yang bersifat pornografi. Wala yafsuk, dan juga tidak melakukan hal-hal yang bersifat fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang sudah beriman, kemudian dia tahu itu dosa, ini perbuatan dosa, tapi tetap dia jalankan, makanya disebut fasik. Jadi fasik itu ya dia paham hukum ya, ini adalah haram, ini adalah dilarang, tapi dia dengan sengaja melakukannya. Maka kualitas orang yang seperti ini disebut fasik itu. Wala yazhal, dan juga tidak boleh ya melakukan perbuatan
fi'lal juhal, ya. Fi'lal juhal itu jangan sampai kita saat puasa melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang yang bodoh. Itu orang-orang yang bodoh itu ya perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ya, contoh misalkan ya seperti puasa kemudian main remi, ya. Ya, bagi orang yang berilmu, ya, di bulan puasa Ramadan misalnya, kan nggak pantas kalau ya dia puasa kemudian memanfaatkan waktu puasanya dengan main remi misalnya. Nah, kalau orang awam, orang bodoh itu dianggap biasa. Tapi bagi orang yang berilmu, ini sudah tidak pantas lagi. Apalagi ya seorang salik, apalagi seorang ahli thariqah, ya, puasa-puasa kok main remi. Nah, ini yang disebut wala yajhal, tidak boleh melakukan satu perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang bodoh itu. Fa innamruun, ya, maka sesungguhnya seseorang, ya, qatalahu, ya, baik dia itu berperang, ya, dengannya, au satamahu, ya, atau ya misoinya itu. Jadi kalau puasa kok ada orang ngajak berantem, ngajak perang, ngajak pisuh-pisuhan gitu, ya. Falyakul, maka katakan, sampaikan, inni shaimun, aku sedang puasa. Itu. Ini salah satu cara, ya, ini juga sumbernya hadis Nabi, sebagai salah satu cara untuk meredam situasi. Kalau misalnya sedang emosinya naik kemudian disampaikan saya sedang puasa, akan muncul kesadaran, oh iya ya, ini orang berpuasa, maka dia akan segera turun tensinya. Tapi kalau tidak mengucapkan ini shaimun, ya, itu ada potensi tensi emosi meningkat, ada, ya. Karena itu ucapan ini shaimun memiliki faidah, ya, untuk menurunkan tensi yang awalnya yang lawannya itu tensinya naik, kemudian ketika kita menyampaikan ini shaimun, harapannya dia bisa memahami. Summatstahid, kemudian berikutnya, ya, ini masih rangkaian untuk mencapai puasa, ya, dari aspek batin. Summatstahid, kemudian bersungguhlah, antafturo, hendaklah berbuka, ala to'amin, atas makanan halalin yang halal. Jadi dianjurkan oleh Imam Ghazali, bahkan summatstahid ini disuruh bersungguh-sungguh, ya. Misalkan ada beberapa makanan yang cukup membuat orang itu pengen, tapi itu barang haram, ya, tidak halal, kata Imam Ghazali, lebih baik pilihlah yang benar-benar halalan thayyiban. Ya, jangan sampai ya sudah puasa menahan lapar dan menahan hawa nafsu, ya, giliran pas buka kita lepas kontor lagi, ya. Ini tidak tahu kalau ini makanan tidak halal, ya, artinya makanan yang belum halal benar, kemudian langsung kita makan. Maka lebih baik, ya, memilih makanan yang sudah diyakini benar-benar itu makanan yang halalan thayyiban. Ya, jadi jangan sampai orang sudah berpuasa kemudian ya sorenya kepleset dengan makanan yang tidak halal itu. Walatas taksir, sekalipun halal, ya, kemudian tidak boleh berlebih-lebihan, ya.
wala tastaksir, dan tidak boleh banyak-banyakan. Itu. Fatazidu, maka tambah, ya, alama ta'kuluhu, atas sesuatu yang kamu makan, kulalailatin, setiap malam. Fala farqo, maka tidak ada bedanya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia berbuka puasa kemudian dengan memperbanyak, ya, makanan, ya, dengan kata lain balas dendam, ya ini bisa tidak ada manfaatnya. Fala farqo, maka tidak ada beda. Idastau faita, apabila Anda memenuhi mata tadu, apa yang menjadi kebiasaan, in antakulahu, hendak kalian makan daf'ataini, 2 kali, fi daf'atin wahidah, pada sekali makan. Itu. Jadi jangan sampai, ya, ketika berbuka, ya, balas dendam. Balas dendam itu karena seharian puasa, ya, tidak makan, kemudian saat berbuka langsung 2 piring misalnya. Nah, ini oleh Imam Ghazali tidak dibenarkan, karena tujuan puasa tadi menahan hawa nafsu. Jangan sampai pada saat dilos, ya, saat buka kemudian lepas kontrol. Nah, kita dianjurkan oleh Imam Ghazali, ya, makan, ya, secukupnya atau berhenti sebelum kenyang. Gitu. Wa innamal maksud, dan sesungguhnya tujuan bisyami, dengan puasa, yaitu kasru sahwatika, memecah sahwatmu. Jadi meruntuhkan sahwatmu, menghancurkan sahwatmu. Ini tujuan puasa. Nah, maka di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, ya, ditambah menahan hawa nafsu, ya, lesan kita dijaga, pandangan mata kita jaga, telinga kita jaga, lesan kita semua kita jaga dari segala yang menimbulkan kemaksiatan. Kemudian pada saat berbuka puasa kita juga harus dalam kondisi terkontrol, yaitu berbuka, ya, dengan makanan yang halal dan secukupnya. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena tujuan puasa ini adalah kasrus syahwah, yaitu memecah syahwat atau meruntuhkan syahwat. Kalau syahwatnya, ya, gagal untuk diruntuhkan, ya, berarti sama saja dengan orang awam. Watat ifu kuwatika, dan melemahkan kekuatanmu. Jadi yang biasanya itu, ya, badan sehat, ya, kemudian memiliki tenaga ekstra, ya, pada saat puasa kita lemes lemah. Nah, begitu juga, ya, pada saat kita sedang berbuka, ya, di situ kita sudah minum makan, nah, tetap dalam posisi, yaitu menundukkan hawa nafsu. Litakwa, ya, tujuan memecah hawa nafsu dan melemahkan kekuatan kita, yaitu litakwa, untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, ya, tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di akhir ayat la'allakum tattaqun, ya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya kalau kita ingin bertakwa secara progres, ya, maksudnya ketakwaan kita itu ada peningkatan. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali terkait dengan puasa dari aspek batin ini harus benar-benar diamalkan. Gitu. Kalau puasa awam, puasa anak-anak paling gampang, ya, paling tinggal tidur, ya,
habis subuh tidur ya, mau buka baru melek, itu paling gampang. Tapi bagi orang-orang yang sudah levelnya salik, ya ahli thariqah, tentu tantangannya berbeda, ya, karena objeknya adalah menundukkan nafsu syahwat. Apabila nafsu syahwat sudah berhasil ditundukkan, maka langkah untuk mencapai ketakwaan itu lebih mudah. Ya, ibadah menjadi enteng, ya, qiyamul lail menjadi enteng, zikir menjadi enteng. Ini efek kalau kualitas ketakwaan kita semakin meningkat. Tapi kalau kita ya sekedar puasa awam, kemudian kita lupa lagi ya bahwa kita ini harus berjuang melawan hawa nafsu, kemudian hawa nafsu menguasai kita, maka kita sulit untuk menjadi orang yang bertakwa karena kita masih digondeli oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini teknik untuk meruntuhkan, teknik untuk menundukkan, yaitu dengan puasa. Nah, maka ketika puasa harus dipahami betul dari sisi aspek batiniahnya. Kemudian faida akal ta'asiyatan, maka apabila kamu makan di waktu asyiyah, ya, yaitu ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari, ya, makan malam, ya, mata darokta bihi ma fataka dohwatan, kamu tidak menemukan apa yang kamu tinggalkan pada saat waktu duha. Fala faidata, maka tidak ada faidahnya. Nah, ini maksudnya tadi, ketika makan malam dia balas dendam karena merasa sehari semalam ya tidak makan apa-apa. Ini kalau porsinya melebihi batas atau porsi makannya ya 2 kali lipat, ya ini sama saja kembali kepada kualitas orang awam. Jadi kita boleh makan, tapi makan yang ya cukup, yang tidak berlebih-lebihan, terutama tidak mengikuti nafsu. Fala faidata fi saumika, ya, kalau sampai balas dendam ya makannya berlebih-lebihan di malam hari, ini enggak ada faidahnya fi saumika pada puasamu. Waqad sakulat, dan sungguh telah berat alaika atasmu apa maidatuka, kalau kita makannya berlebih-lebihan di malam hari, ya, maka perut ini akan menjadi berat. Walawi'a abghadu ilawah, dan tidak ada wadah yang paling dimurkai oleh Allah min batnin maliin, dari perut yang dipenuhi, min halalin, dari barang yang halal. Jadi sekalipun halal tapi Allah tidak suka. Wa kaifa idza ma la, bagaimana ketika dipenuhi min haramin, dari haram, ya tentu lebih murka lagi Allah. Yang halal saja Allah enggak suka, bagaimana kalau ya makannya barang yang haram, tentu Allah lebih murka, ya. Sebab kalau kita makannya dari barang haram, ya ini kan makanan masuk ke dalam mulut, kemudian diproses ya di dalam perut, kemudian berproses lagi menjadi sel-sel darah. Kalau zatnya dari haram, itu akan berpotensi untuk menjadi bibit-bibit setan yang ada di dalam diri kita. Ya, kita bisa uji lapangan. Orang yang makannya berasal dari barang yang haram bisa dicek, diajak sholat jamaah, ya, atau diajak sodakoh atau infak, itu pasti beratnya minta ampun. Tapi kalau diajak kemaksiatan,
itu pasti lebih cepat dorongannya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ya sudah dikuasai oleh nafsu syaitoniyah. Itu kenapa kita makan dari barang yang halal ya, supaya tidak menumbuhkan yaitu bibit-bibit atau virus-virus syaitoniyah baru yang masuk ke dalam diri kita. Fa idza farahta, dan apabila kamu setelah selesai makna saumi, memahami makna puasa, fastaksir, maka perbanyaklah minhu darinya, mastatokta, apa yang kamu mampu. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu asasul ibadah, sebagai pondasi orang melaksanakan ibadah. Wa miftahul qurbat, dan sebagai pintu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengutip hadis qudsi, qala Allahu taala ya, qala berfirman siapa Allah, kullu hasanatin, bermula setiap kebaikan ya, bi asyri amsalihha, itu 10 ya lipat ya balasannya, ila syab imiatin, sampai 700 dikfin ya, lipat atau balasan. Jadi setiap kebaikan itu oleh Allah akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa sauma, ini menariknya, kecuali puasa. Jadi kalau kita sedekah 1000 ya, ini menurut ayat Al-Quran juga dijelaskan, ini hadis qudsi juga dijelaskan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 lipat. Nah, ini berkaitan dengan ibadah-ibadah selain puasa. Terus kalau puasa bagaimana posisinya? Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku. Gitu. Karena puasa itu untukku, orang menahan hawa nafsu itu supaya bisa menjadi manusia yang bertakwa, itu semua kan untukku, untuk Allah. Wa ana azzibi, maka aku akan membalasnya. Nah, inilah kelebihan dari puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau ibadah yang lain dilipat gandakan mulai dari 100 sampai 700, sedangkan puasa langsung Allah sendiri yang membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim adyabu indallah min rihil miski. Walladzi, dan demi zat nafsi diriku, biyadihi, yang ada dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi, sungguh ya bau mulutnya, mulut orang berpuasa ini, atyabu, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari minyak, dari bau minyak misik. Nah, memahami hadis ini harus tepat ya. Hadis ini memberikan apresiasi kepada orang yang ahli puasa. Karena seharian tidak ada aktivitas ya, minum atau makan sesuatu ya, maka mulut ini seharian ini hanya diam. Dan ketika diam maka berpotensi ya terjadinya efek, yaitu bau mulut yang tidak sedap. Ya. Bau mulut yang tidak sedap ini sebagai efek karena tidak ada aktivitas. Ini menurut Allah diberikan apresiasi lebih wangi dibandingkan minyak misik. Tapi ini di sisi Allah. Jangan sampai kita salah memahami ya. Kita bau mulut kita yang bau kemudian
kasih ke temannya ini lebih atyabu indallah ini, lebih wangi di sisi Allah. Nah, ini tidak boleh ya. Tetap kita harus menjaga kebersihan ya, terutama sebelum kita sholat subuh ya, kita sudah gosok gigi, sudah rapi-rapi semuanya ya, supaya tidak ada makanan yang tertinggal, karena makanan yang tertinggal inilah yang berpotensi menyebabkan bau yang tidak enak. Jadi maksudnya ya bukan berarti hadis ini itu menunjukkan kok jorok banget ya, itu tidak. Ini merupakan apresiasi Allah terhadap orang yang berpuasa. Lah sikap kita ya harus an-nadhafatu minal iman, yaitu tetap menjaga kebersihan. Andai misalkan tetap ada efek bau yang tidak enak, nah ternyata bau itu pun diapresiasi oleh Allah lebih istimewa, lebih wangi dibandingkan minyak misik itu. Kemudian selanjutnya yaqulullah ta'ala azza wa jalla, ini juga hadis qudsi ya. Allah berfirman ta'ala azza wa jalla, min qailin innama yadharu, sesungguhnya ya dia menahan, orang yang puasa itu dia sedang menahan syahwatahu, syahwatnya, pengen makan ditahan, lesan mau ngerasanin orang ditahan, telinga ini mendengarkan omongan ghibah kemudian dia bisa menahan. Ini yadaru nafsah syahwah wa ta'ama, dan dia menahan makanan, wa syarabah, dan menahan minum, min ajli, karena aku ya, karena Allah. Fasaumu, maka puasa tersebut li, bagiku, wa ana azibi, dan aku akan membalasnya bihi, dengan puasa. Nah ini salah satu keistimewaan puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, lil jannati babun, lil jannati itu di dalam surga ya, khobar muqaddam, babun bermula pintu, yuqalu lahu ar-royan, dikatakan pintu tersebut namanya adalah ar-royan. La yadkhuluhu, tidak masuk di dalam pintu royan ilas shaimun, kecuali orang-orang yang ahli puasa. Nah, maka orang-orang yang puasa, yang benar-benar ya menahan hawa nafsu lahir dan batin ya, diberikan apresiasi oleh Allah, yaitu pintu surga yang bernama ar-royan. Ini tidak ada yang masuk pintu surga ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Fahadal qadar min syahri ta'ah yakfika min bidayatil hidayah. Ya, penjelasan terkait dengan ketaat ini ya cukup diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Faidah tasta, jika kamu butuh ila zakah wal haji ya, butuh pembahasan soal zakat dan haji, au ila mazidin, atau ingin yang lain, lisarhis sholah ya, terkait penjelasan sholat, wasyam dan puasa, fatlubhu, maka carilah, mimma auradnahu ya, dari apa yang sudah aku karang, fi kitabina, di dalam kitab kami, yaitu Ihya Ulumuddin, bernama kitab Ihya Ulumuddin. Jadi pembahasan lebih detail terkait hal-hal lain di luar puasa bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin ya. Demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan dari penjelasan di atas ya kita bisa berlatih untuk bisa mengamalkan puasa baik secara lahir maupun batin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.